Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian yang ke-49 tentang Al-Imam Al-Adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil, menteri yang adil, gubernur yang adil, suami yang adil. Yang adil ini Al-Imam Al-Adil, imam yang adil. Yaqulu Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawmal la dhilla illa dhilluh. Al-imamu al-adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabatuhum ra'atun zatu mangsibin wa jamalin wa qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallah khaliyan wa fadat ainahu. Yaqulu berkata, bersabda siapa Nabi Yuna, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah, sab'atun ada 7, yudhilluhum ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah, yudhilluhum yang akan menaungi pada sab'atun siapa Allahu, Allah menaungi pada sab'atun siapa Allah, Allah fi dhillihi di dalam naungannya Allah, di dalam naungannya Allah, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada naungan, pada hari tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali hanya naungannya Allah, illa dhilluhu, kecuali hanya naungannya Allah. Siapa 7 orang yang akan dinaungi oleh naungannya Allah pada hari tidak ada naungan? 1. Al-imamul adilu, 1 imam yang adil, imam yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, dan pemuda, wasyabun dan pemuda nasya'a yang tumbuh fi ibadati, tumbuh besar,
bi ibadati rabbihi, untuk ibadah pada Allah. Orang yang di bawah naungan lindungannya Allah, naungannya Allah, pada hari tidak ada naungan ada 7. Nomor 1 adalah imam yang adil. Nomor 2 adalah pemuda yang tertumbuh dalam ibadah pada Allah terus ibadah pada Allah walaupun masih muda. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, dalam ibadah pada Tuhannya. Syab. Nomor 2. Nomor 3, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi. Warajulun, dan laki-laki, qalbu yang bermula hatinya laki-laki itu mu'allaqun tergantung, connecting, tergantung, fil masajidi, di dalam masjid. Nomor 3, orang yang selalu pada naungannya Allah pada waktu tidak ada naungan adalah seorang laki-laki yang hatinya terus kantil kumantil ke masjid. Waktunya sholat, masjid. Orang yang selalu ke masjid, sholat, masjid. Begitu terus di masjid, zikir di masjid. Itu nomor 3. Nomor 4, warajulani tahaba, dan 2 laki-laki tahaba yang saling mengasihi, saling mencintai fillah karena Allah. Ijtama'a, yang dua-duanya berkumpul alaihi, karena Allah, watafarroqo, dan pisah. Siapa rajulani alaihi, karena Allah. Jadi nomor 5, orang yang dapat naungan dari Allah ketika tidak ada naungan nanti, ada 2 orang atau lebih saling mencintai. Orang cinta karena Allah, pisah juga karena Allah, bertemu karena Allah, pisah karena Allah. Jadi kalau Anda mencintai pada orang, seneng sama siapa aja, seneng atau nggak seneng, itu dua-duanya karena Allah semua, jangan karena benci. Pisah karena benci, nggak mau temu karena benci, itu tidak boleh gitu. Semua harus karena Allah. Pisahnya karena Allah, ketemunya juga karena Allah. Itu nomor 5. Nomor 6, orang yang dapatkan naungan dari Allah, warajulun tolabat humro'atun, warajulun, dan seorang laki-laki tolabat hum, yang mencari pada laki-laki, mengajak pada laki-laki. Siapa? Imro'atun, perempuan, zatu mangsibin, yang mempunyai posisi kedudukan, wajamalin, dan cakep, wajamalin, dan cakep. Tapi faqala, berkata siapa? Rajul, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ada seorang laki-laki digoda oleh perempuan, diajak main yang tidak senonoh. Laki-laki itu mengatakan, saya takut pada Allah. Padahal perempuan yang ngajak itu orang yang terpandang dan cakep. Masa ada orang terpandang,
cakep, nah ngajak berbuat mesum, tapi laki-lakinya nggak mau karena takut pada Allah. Nah, laki-laki model itu nanti dapat naungan dari Allah ketika tidak ada naungan. Begitu pula kebalikannya, kalau ada perempuan digituin, ngomong begitu, hebat itu. Warajulun, dan laki-laki tasodakoh, yang mensodakohkan siapa rajul. Warajulun, dan laki-laki tasodakoh, yang mensodakohkan siapa rajul. Akhfa, menyamarkan siapa rajul. Hatta la tak lama, sehingga tidak mengetahui shimaluhu, tangan kanannya, shimaluhu, kanannya rajul, tidak mengetahui makan sesuatu, tungfiku, yang diinfakkan, yang dikasihkan. Kata tungfiku, yang dikasihkan, yang mengasihkan siapa, yaminuhu, shimaluhu, tangan kirinya rojul. Kalau yaminuhu, tangan kanannya rojul. Nomor 6, orang yang bakal mendapatkan naungan dari Allah adalah orang yang mau sodako, tangan kanan mengasih, tangan kiri nggak ngerti, ibaratnya begitu. Nggak usah dicerita-ceritakan pakai televisi, pakai radio, pakai koran, di woro-woro. Sedekah yang model ini yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Orang yang mau model sedekah semacam ini. Nomor 6. Nomor 7, warajulun dzakarallah, warajulun, dan seorang laki-laki dzakarallah. Zakara, yang dikir siapa, atau ingat dikir siapa rajul, Allah, pada Allah. Seorang laki-laki dikir ingat pada Allah, kholian, pada keadaan yang sepi, fafadat, kemudian menangis, mengalir, menangis apa ainahu, kedua matanya. Ada seseorang laki-laki atau perempuan ingat pada Allah, nangis sendiri. Nah, ketika kayak gitu itu orang yang model 7 orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah ketika pada hari tidak ada naungan, yaitu 1, orang imam yang adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil, menteri yang adil, hakim yang adil, polisi yang adil, dan semua yang adil. Imam yang adil 1. 2, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh hidupnya untuk ibadah pada Allah. 3, rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya connect, nyambung terus dengan masjid. 4, warajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang yang saling mencintai karena Allah semua. Kamu ketemu dengan siapa aja, seneng, cinta, harus karena Allah, bukan karena hidungnya cakep, bukan karena orangnya kaya, bukan karena pakaiannya bagus, bukan karena duitnya bagus, duitnya banyak. Anda mencintai 1 orang atau lebih kepada orang lain harus karena Allah. Itu orang yang dapat naungannya Allah. 5, rajulun talabat umra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala ini akhafullah,
Nomor 6, laki-laki yang digoda perempuan, laki-lakinya bilang saya takut pada Allah. Atau kebalikannya, perempuan yang digoda oleh laki-laki, perempuannya bilang saya takut pada Allah. Faqala ini akhufullah. Nomor warajulun tasaddaqa akhfa, nomor 5. Nomor 6, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang bersedekah ibaratnya tangan kanan yang ngasih, tangan kiri nggak tahu, tangan kiri yang ngasih, tangan kanan nggak ngerti. Nggak tahu itu artinya apa? Nggak diworo-woro. Wong sedekah cuma sedikit aja, tulung-tulung, gembor-gembor di koran, di TV, di radio. Itu nggak usah diworo-woro, nggak usah diumum-umumin. Nah, nomor 7 adalah orang laki-laki yang mau zikir, orang perempuan yang mau zikir, ketika zikir nangis sendiri. Coba, bisa menangis, bukan nangis yang dibuat-buat, tapi nangis sendiri. Zikir pada Allah, nangis. Nah, itu artinya hatinya tergerak. Walafdul imamil adil, bermula lafal imam al-adilu yang adil, wa yasmulu dan mencakup apa lafdul imam al-adil, mencakup apa kulun, setiap sesuatu, mencakup min waliyi amrin, dari tiap-tiap penguasa, majmu'atin minan nas, kumpulan dari manusia, fi sya'nin, dalam satu urusan, min syu'uni dinihim, daripada urusan agamanya nas, au syu'uni dunyahum, atau urusan agamanya nas. Jadi kata imam yang adil adalah siapa saja, min waliyin, dari min waliyi amri, dari penguasa daripada sekumpulan orang, baik itu urusan agama atau urusan dunianya. Pokoknya pemimpin, imam itu, imam yang adil adalah pemimpin sekumpulan orang, baik memimpin untuk urusan agamanya atau urusan dunianya. Itu di imam adil itu yang mendapatkan kelebihan tadi. Bahwa maka bermula imam yang adil itu ra'in, orang yang tanggung jawab, lahum kepada nas, orang yang menjaga lahum pada nas, wa mas'ulun, dan orang yang bertanggung jawab, anhum dari nas, bertanggung jawabnya amamallahi, di depan Allah azza wa jal. Yaqulu, sehingga berkata siapa ya nabiuna, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatih, fal amirul ladhi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun ala baitin ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum, wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Rasulullah bersabda bahwa
kullukum bermula semua kalian itu ra'in adalah orang yang menjaga. Famas'ulun maka dimintai tanggung jawab. Dimintai tanggung jawab an ra'iyatihi dari urusannya. Orang yang menjaga maka atau orang yang bertanggung jawab maka dimintai tanggung jawabnya. Fal amiru maka bermula amir, pemimpin alladzi 'alan nas yang memimpin manusia itu ra'in, orang yang tanggung jawab, yang menjaga, yang mengelola. Wa huwa bermula amir yang ra'in itu mas'ulun, tanggung jawab, dimintai tanggung jawab anhum dari nas. Warajulu dan seorang laki-laki, bermula orang laki-laki itu ra'in, orang yang menjaga atau orang yang bertanggung jawab. Famas'ulun maka dimintai tanggung jawab an ra'iyatihi dari urusannya, dari pertanggungjawabannya. Ra'in ala ahli baitihi, pada keluarganya rojul. Bahwa bermula rojul itu mas'ulun, dimintai tanggung jawab anhum dari ahli. Wal mar'atu bermula perempuan, istri, berarti itu ra'iyatun, harus menjaga, tanggung jawab ala baiti ba'liha, atas rumahnya suaminya mar'ah, di rumah suaminya mar'ah, wa waladihi dan menjaga anaknya ba'li, wahia bermula mar'ah itu mas'ulatun, dimintai tanggung jawab anhu dari ba'li wa waladi. Wal abdu dan bermula hamba itu ra'in, bertanggung jawab atau mengurus salama li sayyidihi, bertanggung jawab untuk ngurus harta bendanya tuannya budak. Abdu bahwa bermula abdu itu mas'ulun, dimintai tanggung jawab anhu dari mali sayyidihi. Ala ingatlah fakulukum maka bermula kalian semua itu ra'in, kalian semua itu punya tanggung jawab menjaga. Wakulukum dan bermula kalian semua itu mas'ulun, dimintai tanggung jawab an ra'iyati dari pertanggungjawabannya. Kulukum, Anda semua. Jadi orang semua harus bertanggung jawab pada apa saja yang dia lakukan. Nah, mahalus syahidnya tuh tempatnya ini mana kok? Ini diceritakan tentang orang bertanggung jawab. Nah, orang bertanggung jawab ini maksudnya siapa saja adalah imam yang adil, adalah imam yang bertanggung jawab. Semua Anda bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Amir bertanggung jawab pada orang yang dipimpin. Laki-laki bertanggung jawab kepada rumahnya, keluarganya. Perempuan bertanggung jawab pada anak suaminya dan suaminya. Hamba sahaya budak bertanggung jawab untuk menjaga harta tuannya. Nah, ala fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Semua orang adalah mempunyai tanggung jawab. Anda mempunyai tanggung jawab, dimintai tanggung jawab atas
pertanggungannya, rokyahnya, atas rakyatnya. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yali amra asyratin fama fawqa dhalik illa atallaha maghlulan yawmal qiyamati yaduhu ila unuqihi fakkahu birruhu au baqahu ismuhu. Ma min rajulin, kata Rasulullah, tidak ada dari seseorang yali amro asrotin, yang memimpin 10 orang, fama fawqa dzalik, atau lebih. Ada seseorang memimpin grup 10 orang atau lebih, illa atallah, kecuali datang siapa rajul Allah, pada Allah dalam keadaan maghlulan, dalam keadaan tangannya terbelenggu, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Yaitu bermula tangannya rajul terbelenggu ila unuqihi, ke lehernya rajul. Fakkahu, maka melepaskan pada rajul atau tangannya apa biruhu, kebaikannya rajul, au baqahu, atau menghancurkannya pada rajul apa ismuhu, dosa-dosanya. Jadi tidak ada laki-laki yang memimpin urusan 10 orang atau lebih, kecuali dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah pada hari kiamat. Dan ketika dimintai tanggung jawab dalam keadaan tangannya terbelenggu ke leher, nah lepasnya itu dengan kebaikannya dia. Ketika dia punya kebaikan yang di dunia dilakukan sebagai pemimpin, itu lepasnya itu oleh karena kebaikannya dia. Hancurnya dikarenakan dosanya. Kekuasaan itu awalnya celaan, jadi awaluha malamah, kekuasaan itu, wa awsatuha nadamah, wa akhiruha hizyun yaumal qiyamah. Itu ini hadis ini ada terusannya, ini sepotong aja. Terusannya itu awaluha malamah, permulaan permulaannya bagi pemimpin, seorang pemimpin permulaannya malamah, celaan. Jadi kita mau memimpin, mau jadi pemimpin karena berani dicela. Kalau mau jadi pemimpin harus berani dicela, karena awaluha malamah. Pemimpin itu pertama-tamanya dicela. Wa awsatuha, dan tengah-tengahnya itu nadamah. Pertengahannya adalah penyesalan, nadamah.
Di tengah-tengah jadi pemimpin itu menyesal biasanya. Wa akhiruha, nanti akhir-akhirnya hizyun, kehinaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maksudnya hadis ini, orang kalau jadi pemimpin harus adil gitu. Ini kan kalau bagi orang yang tidak adil ketika jadi pemimpin, pemimpin yang tidak adil itu awaluha malamah, wasatuha nadamah, akhiruha khizyun yaumal qiyamah. Yang tidak adil, kalau yang adil ya nggak begitu. Inallah, sesungguhnya yaqulu, dan berkata siapa Allah, siapa Nabi SAW bersabda, Inallah, sesungguhnya Allah itu sa'ilu kulla ra'in, minta tanggung jawab setiap orang-orang, setiap pemimpin. Sa'ilu kulla ra'in, meminta tanggung jawab setiap-tiap pemimpin, nama dari hal-hal istarahu, yang memimpin siapa, ra'in pada mas. Ahafidho, apakah mereka, apakah menjaga dhalik amtoya'a, atau menyia-nyiakan, hatta yus'ala, sehingga ditanyain siapa rojulu, laki-laki, ala ahli baitihi, atas keluarganya rojul. Jadi kullukum ra'in, setiap Anda adalah pemimpin, famas'ulun, maka Anda bertanggung jawab, an ra'yatihi, dari kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nas, juga pemimpin, amir, presiden, raja, juga pemimpin, wa huwa mas'ulun anhum, dan dia harus bertanggung jawab atas manusia. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang laki-laki adalah juga pemimpin, ala ahli baitihi, atas keluarganya rajul, wa huwa mas'ulun anhum, dan seorang laki-laki harus tanggung jawab atas keluarganya. Tapi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi, perempuan juga pemimpin, yaitu memimpin rumah tangganya, suaminya dan anaknya. Rumah suaminya, mengurus rumah suaminya, mengurus anaknya. Wahia mas'ulun anhum, perempuan juga dimintai tanggung jawab. Budak juga, wala abdu ra'in, budak juga pemimpin. Alamali sayyidiyah, atas harta bendanya tuannya, dia dimintai tanggung jawab. Intinya ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Intinya ala fakullukum, ingatlah semua Anda adalah pemimpin, ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua Anda adalah dimintai tanggung jawab. Itu intinya begitu. Innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastarahu, sesungguhnya Allah akan memintai tanggung jawabnya kepada setiap pemimpin dari apa-apa yang dipimpin. Innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastarahu, apakah dia menjaga kepemimpinannya, apakah menyia-nyiakan kepemimpinannya. Ahafidhu dzalik amtoya, apakah dia adil, apakah dia tidak adil. Kalau adil namanya hafidun, kalau tidak adil namanya doyi'un, hatta yus'alu rajulu ala ahli baiti, sehingga diuber seorang laki-laki ditanyain atas kepemimpinan keluarganya, diuber semua nanti oleh Allah. Itulah kajian kita yang ke-49, bab tentang Al-Imam Al-Adil. Kita lanjutkan
besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.